Kehamilan adalah salah satu fase yang harus dijalani sebagian perempuan. Rahimnya mengandung janin selama 9 bulan dengan berbagai hal yang unik dan tak bisa terduga-duga sebelumnya. Nah, ibu hamil itu kan termasuk penduduk rentan ya, karena kehamilannya. Jadi seorang ibu hamil memang harus di screening dari awal, layak atau tidak dia untuk hamil. Karena dengan kehamilannya itu akan menambah dia faktor risiko. Salah satunya mungkin kalau untuk tekanan darah dia gampang naik tekanan darahnya, atau hiperemesis karena mual muntah yang berlebihan itu juga mempengaruhi kesehatannya. Atau dia juga dengan riwayat penyakit sebelumnya, misalkan dia dengan sakit gula, ya hipertensi tadi, itu juga akan memperberat kehamilannya. Jadi ada baiknya sebelum hamil itu kita melakukan screening layak tidak seorang ibu untuk terjadi kehamilan, agar apa? Selamat ibu dan bayinya. Secara kasat mata, mungkin proses hamil hanya akan dialami seorang ibu saja. Tapi lebih jauh dari itu, seorang ayah tetap harus ikut berperan mendampingi bumil demi kenyamanan dan bonding terhadap janin di dalam kandungan bumil. Mungkin di sini Sobat Dasmet sudah banyak yang tahu ciri-ciri hamil ya. Mungkin yang sering terdengar adalah terlambat haid. Tapi, apakah terlambat haid saja bisa dipastikan perempuan itu hamil? Pada wanita usia subur diketahui hamil jika terjadi terlambat haid. Terlambat haid itu juga harus disertakan dengan pemeriksaan tes laboratorium. Jadi ketika terlambat haid saja, seorang ibu wanita usia subur yang sudah bersuami belum bisa dikatakan hamil, kecuali dengan didukung oleh data pemeriksaan urin yang positif, dan ada keluhan-keluhan yang menyertai, biasanya dengan rasa mual, muntah maupun yang lainnya. Jadi, terlambat haid itu hanya salah satu cirinya ya sob. Bukan berarti terlambat haid langsung bisa mengonsumsikan hamil. Tapi perlu juga cek urin dan cek dokter. Lalu Sobat Dasmet, di dalam rahimnya bumil ada janin. Kebayang nggak kira-kira bumil itu punya hormon apa aja ya? Yang cenderung itu ada perubahan adalah hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron itu membantu perkembangan janin, menyiapkan rumahnya. Jadi pembentukan ari-ari semua juga dipengaruhi oleh hormon tersebut. Artinya ketika terjadi kehamilan, hormon itu akan meningkat. Itulah yang membuat ibu akan merasa mual dan lain-lain. Dan setelah kehamilan menginjak 5 bulan dan selanjutnya itu akan ada perubahan hormon prolaktin yang fungsinya hormon itu untuk persiapan menyusui. Usia kehamilan dihitung dari hari pertama menstruasi, sudah dianggap sudah masuk dalam hitungan usia kehamilan sampai dengan umur kehamilan 40 minggu. Oke, kehamilan itu kan 9 bulan. 9 bulan itu kita bagi menjadi 3 trimester. Jadi satu semesternya 3 bulan. Nah, biasa yang terjadi ketika hamil trimester pertama dari umur 0 sampai dengan 3 bulan itu biasanya ada perubahan hormon yang membuat ibu hamil itu merasa mual, tidak nafsu makan maupun emosionalnya juga terganggu. Nah, trimester kedua itu umur kehamilan 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Biasanya ada perubahan-perubahan fisik,
persiapan laktasi, payudara semakin membesar, rahim juga semakin membesar, emosional juga masih kadang terganggu karena faktor hormonal. Yang trimester ketiga mungkin aktivitas fisik sudah mulai terbatasi karena perut sudah semakin besar, terus sering buang air kecil, bahkan kadang buang air besar pun juga terganggu karena sembelit. Karena memang posisi dari rahim itu, di depan rahim itu adalah kandung kemih, di belakangnya adalah rektum, jadi mempengaruhi. Dan nafas juga mungkin karena tambah besarnya rahim akan terasa lebih gampang ngos-ngosan atau mengge-mengge seperti itu. Nah, iya kan Sobat Dasmet, kehamilan seorang ibu itu unik dan yang akan terjadi tak bisa terduga-duga. Ada 3 trimester dan tiap trimester pun banyak perubahan-perubahan yang harus dialami oleh seorang bumil. Nah, kalau perihal komunikasi dengan janin yang di dalam kandungan, menurut Sobat Dasmet nih, perlu nggak? Yuk kita tanya ke bidan lagi. Janin itu fungsi pendengarannya itu sudah mulai bekerja itu kehamilan 5 bulan. Jadi ketika kehamilan 5 bulan, fungsi pendengaran dia sudah mulai bekerja, jadi ibu sudah mulai bisa melakukan komunikasi dengan cara mengelus, mengajak bicara, bapaknya juga mengajak komunikasi. Artinya apa? Perdengarkanlah yang baik-baik. Jadi brain booster ya kalau kita ya. Brain booster itu apa? Brain booster berarti pemicu kecerdasan dengan rangsangan dari suara elusan ya. Bisa dilakukan kita mendengarkan musik-musik atau kalau agama Islam murotal ya. Tapi dalam keadaan tidur menggunakan headset selama minimal 10-20 menit. Jadi betul-betul fokus. Bukan hanya diperdengarkan kita sambil masak, sambil berjalan, enggak seperti itu ya. Jadi kondisi tidur betul-betul kita relax, kita melakukan brain booster ya. Jadi pemicu supaya kecerdasan anak juga bisa maksimal. Karena aset dari seorang ibu, anak, keluarga itu berada pada anaknya. Jadi kalau dari awal kita sudah menyiapkan dengan pola yang baik, makan yang baik, rangsangan yang baik, insya Allah nanti juga hasilnya anak juga akan baik. Berarti perlu ya Bu ya? Perlu, brain booster itu perlu ya. Wah, oke. Namanya brain booster sob. Selanjutnya nih Sobat Dasmet, ada yang pernah bertanya-tanya nggak nih? Ada loh yang menikah baru seminggu, perhitungan hamilnya sudah terhitung sebulan. Bingung nggak nih? Kok bisa? Kehamilan dihitung dari hari pertama menstruasi sudah dianggap sudah masuk dalam hitungan usia kehamilan sampai dengan umur kehamilan 40 minggu pada normal. Oh iya nih, bicara tentang kehamilan, apakah ada ketentuannya ya Sob? Kapan saat rahim itu dikatakan siap untuk hamil dan sebaliknya? Usia idealnya itu umur 20 tahun sampai dengan maksimal 35 tahun gitu. Kalau sudah lebih dari 35 tahun pun itu menjadi faktor risiko untuk ibu yang ingin hamil. Jadi, 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Wah, lebih dari usia 35 tahun itu bisa berisiko ya Sob. Seperti yang dikatakan Bu Bidang tadi. Kita pengen denger nih, di sini ada Sobat Dasmet dan para moms nggak nih? Ada nggak sih yang pernah hamil di usia 35 tahun dan emang bener-bener terkena risikonya atau malah sehat-sehat saja? Tidak ada risikonya sama sekali. Bisa cerita di kolom komentar ya. Oke, next. Nah, ibu hamil itu kan termasuk penduduk rentan ya, karena kehamilannya. Jadi seorang ibu hamil memang harus di screening dari awal, layak atau tidak dia untuk hamil. Karena dengan kehamilannya itu akan menambah dia faktor risiko. Salah satunya mungkin kalau untuk tekanan darah dia gampang naik tekanan darahnya, atau hiperemesis karena mual muntah yang berlebihan itu juga mempengaruhi kesehatannya.
atau dia juga dengan riwayat penyakit sebelumnya, misalkan dia dengan sakit gula, ya hipertensi tadi, itu juga akan memperberat kehamilannya. Jadi ada baiknya sebelum hamil itu kita melakukan screening layak tidak seorang ibu untuk terjadi kehamilan, agar apa? Selamat ibu dan bayinya. Sobat Dasmet, Bumil itu ternyata rentan ya mengalami beberapa masalah kesehatan. Baiknya selalu memeriksakan diri agar bumil dan janin yang dikandung tetap terkontrol kesehatannya. Lalu, kapankah ibu hamil harus memeriksakan diri? Kalau menurut program dulu itu pemeriksaan ibu hamil minimal 4 kali. Tapi untuk sekarang program itu pemeriksaan ibu hamil itu minimal 6 kali. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Lah, pemeriksaan apa saja yang dilakukan saat hamil? Mestinya kita memenuhi standar 10T. Wah, lumayan banyak banget ya sob. Ada nggak sih di sini Sobat Dasmet yang mengira kalau bumil itu tidurnya telentang biasa? Secara kan perut mengembang. Tapi ternyata tidur telentang itu menyebabkan usus dan pembuluh darah besar di dalam perut tertekan oleh beban dari rahim yang berisi janin. Kondisi ini dapat mengakibatkan sirkulasi darah ke jantung, maka bisa menurunkan aliran darah bumil dan janin. Lalu, bagaimana ya posisi terbaiknya? Kita tanya ke Bu Bidan lagi yuk. Yang jelas bukan tengkurap ya Bu ya. Jadi posisi yang terbaik itu agar peredaran darah juga lancar, oksigenasi ke janin juga itu baik, ya baiknya memang berada posisi di sebelah kiri agar tidak menekan pembuluh darah. Jadi ketika kita sudah tidurnya mungkin kita tidak bisa mengatur posisi ya, tapi alangkah baiknya sebelum tidur kita menyiapkan posisi yang terbaik. Miring sebelah kiri ya, dengan kaki disangga sama bantal supaya lebih nyaman. Seperti itu. Miring ke kiri. Iya, miring ke sebelah kiri ya, sambil pegang guling, kaki juga disangga ya, supaya lebih nyaman. Kalau aktivitas sehari-harinya bumil gimana ya sob? Lihat sendiri kan, banyak bumil yang hamil besar tapi masih bisa kesana sini. Emang boleh ya? Jadi ibu hamil itu kan kondisinya tidak sama. Ada ibu hamil yang memang kondisinya lemah, artinya memang dia harus bed rest, istirahat, jadi harus mengikuti aturan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa yang tidak dikehendaki. Tapi bagi ibu hamil yang biasa normal, tidak ada perbedaan, ya. Mungkin akan mengurangi kegiatan yang terlalu capek saja, ya, karena memang ibu hamil itu untuk berjalan atau naik tangga itu juga mulai harus dibatasi, ya. Terus untuk olahraga boleh melakukan olahraga ringan. Disesuaikan pada kondisi masing-masing. Jadi ketika kondisi kita memang kuat untuk melakukan aktivitas tersebut, boleh dilanjut, tidak apa-apa. Tapi ketika kita melakukan aktivitas itu ternyata kita kencang-kencang atau di badan juga kurang sehat, ya kita harus istirahat. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita, kondisi ibu hamil tersebut. Nggak boleh dipaksakan ya? Tidak boleh dipaksakan. Disesuaikan saja, deh. Karena aktivitas fisik itu juga penting, gitu loh, untuk ibu hamil. Tapi ketika dia tidak bisa karena ada alasan yang lain, lah istirahatlah, tidak memaksakan, seperti itu. Kalau perihal makanan, kira-kira bagaimana ya? Ibu hamil itu kan bukan orang yang sakit. Ibu hamil itu adalah proses kehidupan, seperti layaknya anak itu umur segini bisa bicara, berjalan, menstruasi. Jadi hamil itu bukan penyakit. Artinya apa? Kalau bukan penyakit berarti kan normal. Makanan seperti umumnya yang kita makan sehari-hari. Tapi untuk jenisnya memang harus kita perhatikan karena
jenis makanan yang masuk pun juga harus memenuhi kebutuhan kesehatannya untuk ibu hamil. Karbohidratnya harus karbohidrat yang kompleks. Jadi bisa nasi, bisa kentang, bisa jagung, seperti itu. Sayuran pun baiknya yang beraneka ragam. Ketika kita makan sayuran berwarna satu macam, misalkan kita sayur bayam saja, itu akan lebih baik ketika kita membuat sayur sediaannya itu yang berwarna-warna. Misal bayam kita tambah dengan jagung, kita tambah dengan wortel, kita tambah dengan toge atau tokolan ya bahasa Jawanya seperti itu kandungannya akan lebih komplit ya. Yang kedua protein, kita juga harus memperhatikan protein karena untuk mempersiapkan tidak terjadi anemi dengan makan protein yang baik. Protein yang baik apa? Yang lemaknya juga tidak terlalu banyak. Misal kalau pada ayam ya pilihlah yang dadanya, kalau pada daging pilihlah yang dagingnya gitu. Makanan yang berwarna merah itu juga mengandung heme, jadi bisa menjaga supaya ibu juga asupannya tercukupi, kebutuhan janin tercukupi, dan ibu tidak menderita anemi. Seperti itu. Kalau yang ibu hamil di trimester pertama itu kan ada yang sampai nggak bisa makan ya? mual-mual, itu solusinya apa? Oke, pada trimester pertama itu kan tadi ada gangguan hormon meningkat akhirnya membuat rasa mual gitu ya. Cara mengatasinya dengan makan porsi sedikit tapi sering. Jadi jangan seperti biasa kita makan harus pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring, enggak. Jadi bisa diatasi dengan sedikit-sedikit. Misalkan 2 sendok saja. Nanti 1 jam makan apa lagi gitu. Dan kalau kita hitung dalam 1 hari dia juga memenuhi. Tapi kalau ibu hamil trimester pertama harus kita ini loh makan yang bergizi harus 1 piring, kemungkinan nanti malah tidak bisa masuk. Okay. Jadi memang harus porsinya kecil, sering, dan mungkin aroma yang tidak dia sukai atau yang berlemak dihindari untuk mengurangi mualnya. Berarti walaupun mual tetap harus dimasukin makanan walaupun cuma 2 sendok itu. Harus, karena nanti kebutuhan janinnya seperti apa kan dia juga membutuhkan kan untuk makan. Yups, mual-mual adalah hal yang banyak dijumpai pada bumil, sampai-sampai nggak bisa dimasuki makanan. Tapi bumil semua harus tetap makan sedikit-sedikit ya, sesuai yang dikatakan Bu Bidan tadi. Perjuangan banget kan ya Sobat Asmed? Buat pasangan baru nih, kalau tiba-tiba cek urin garis 2, selanjutnya harus ngapain ya? Bingung nggak nih? Mestinya kita memastikan dulu kehamilan dengan pemeriksaan awal dengan tes kencing. Ketika tes urin kita positif, artinya kita sudah dalam keadaan hamil. Baiknya sedini mungkin kita memeriksakan ke tenaga kesehatan. Kalau di desa itu ada poliklinik kesehatan desa atau ada bidan praktek mandiri. Segeralah periksakan ke PKD, ke bidan praktek mandiri, ke dokter ataupun klinik ataupun ke spesialis untuk mendapatkan pelayanan tadi yang sudah kita bicarakan di atas. Dan ibu hamil itu harus mendapatkan buku KIA. Buku KIA itu fungsinya untuk pencatatan, sumber pencatatan yang jadi satu. Jadi ibu hamil itu mau ketemu siapapun tercatat dalam satu buku KIA. Jadi tidak kita saja sebagai tenaga kesehatan mempunyai catatan, ibu pun juga harus membawa buku tersebut kemanapun dia berada, apapun keadaannya. Bukan hanya untuk periksa hamil saja, mungkin di saat dia hamil 9 bulan itu dia mungkin ada sakit harus ke dokter umum, ke dokter spesialis, buku itu pun harus dibawa menjadi satu pencatatan. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak periksa ke bidan catatan sendiri, ke dokter catatan sendiri, ke rumah sakit catatan sendiri, tidak seperti itu. Jadi memang harus mempunyai satu buku KIA, standarnya seperti itu. Oke, terakhir nih ya Sobat Asmed. Nah, yang pertama mental. Bayangannya kan, wah nanti melahirkan seperti apa. Persiapan mental itu ya nomor 1. Yang kedua persiapan fisik. Kita mempersiapkan fisik selama kita pemeriksaan itu kan salah satu bagian dari kita mempersiapkan fisik.
bagaimana kita nanti tidak menjadi komplikasi kebijanan, persiapan mental, persiapan fisik. Bagi yang mempunyai asuransi, mulai mempersiapkan data-data atau surat-surat yang hubungan untuk pengklaiman asuransi, misalkan BPJS ataupun asuransi swasta lainnya. Terus perlengkapan ibu, perlengkapan mestinya dari atas sampai bawah, Terus perlengkapan bayi juga banyak berdoa, karena proses persalinan itu memang unik. Kadang kita dalam keadaan sehat bisa saja dalam proses persalinan terjadi sesuatu, atau sebaliknya kita yang sudah divonis harus operasi atau gimana, lah kok proses persalinannya juga lancar. Semua juga tidak bisa kita tinggalkan secara teori saja gitu juga enggak, ya kita meminta sama Allah semoga proses yang kita siapkan selama 9 bulan ini sampai endingnya persalinan ibu dan bayinya selamat. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di Medical Traveler edisi selanjutnya.